Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya di Lunjiwa Farm Channel. Kali ini pengecekan tentang cabai yang kemarin sudah sempat kita tanam. Nah ini guys, ada. Jadi cabai itu sekalinya juga perlu pruning guys. Nah ini kalau kayak saya ndak tahu juga, saya piara aja daun-daunnya. Ini malah di pruning. Dipelihara biar dia makan pupuk. Ya itu. Sama makan bikin obat ya, cepat habis. Padahal ini belum kena semprot hama aja ya. Belum pernah ini. Belum pernah kena pupuk susulan juga ya. Baru pupuk dasar ya. Nggak ada ini. Jadi tujuannya apa ini, Cil? Ranting tidak banyak itu, jadi buat satu ajir sudah cukup. Yang di atas nanti dia begini. Terus agak keras sih ngomongnya gitu. Merawatnya enak. Kalau daun banyak malah ngerawatnya susah. Oh gitu ya. Tapi kalau sudah besar nanti hasilnya ya lebih. Kalau mau ngerawat enak ya begini. Jadi gini guys, ini cabai ini acil saya, jadi yang memang ngurusin ngerawat ini duren juga cabai apa tumpang sari yang ada di kebun. Dia tekniknya untuk penanaman cabai kemarin, kalau tanahnya sendiri normal ya, seperti biasa, dicangkul-cangkul, digemburi, kasih TSP, kasih dolomit, disiram beberapa kali, terus dicangkul lagi, tebar TSP lagi ya? Enggak ya? Cukup sekali aja ya? Nanti kalau sudah dia sudah habis panen lah yang cocok. Oh gitu ya. Jadi cuman itu aja perawatan dasar. Jadi kita tekniknya di sini tidak memakai mulsa. Karena kondisi kan. Kondisi keadaan tanahnya tidak rata guys ya, seperti ini. Jadi ini kemarin saya pun tidak nyangka guys, tanah bisa sampai segembur ini. Nah ini gembur sekali sudah ini. Nah ini cuman pakai TSP dan dolomit. Pakai NPK juga kecil, enggak ya kemarin ya? Ada sedikit. Ada sedikit aja ya. Belum fungsi juga ini buat tanaman. Ya itu. Belum dimakan. Jadi belum dimakan guys. Ini tekniknya seperti ini. Seperti ini. Padahal kalau umumnya kita nanam, kita awam juga segini aja udah keriting guys. Ini cabai ini, bibit cabai ini belum kena namanya pupuk susulan dan belum kena semprotan hama ya. Nah, jadi nanti ini per malam ini nanti mau dilakukan penyemprotan hama untuk apa, pakai apa Cil? Sembarang lah. Ya. Yang penting obat hama. Obat hama. Dan kalau untuk obat keriting pun juga ada, kita itu dijamin. Jadi tekniknya bibit cabai ini nanti dibiarkan memang untuk tinggi dulu, pembentukan batang ceritanya ini guys. Jadi ketika batang udah segini baru nanti ini bisa dibiarkan bentukan cabang. Belum ya? Belum. Nah, masih ini cabangnya yang di atas aja, nanti yang dipakai yang dua ini. Ya itu. Kalau jadi banyak cabang malah susah ngerawatnya. Jadi seperti itu guys. Ya. Kalau kita kan umumnya baru dari dasar sini aja, begitu naik langsung dibentukan cabang. Kalau ini enggak. Jadi kita pembentukan batang dulu, baru nanti pembentukan cabang. Ini aja udah mulai muncul bunga Cil ya. Iya. Nah, tapi nanti dibuangin dulu ya bunganya. Kalau untuk sejenis cabai ini bisa enggak dibuang? Bisa ya. Ya. Jadi nanti ini akan dilakukan pengocoran menggunakan NPK dan TSP Cil ya. Ya. Ya, dikocorkan. Jadi tingkatannya yaitu cabai ini dilakukan masa vegetatif dulu, masa pertumbuhan dulu. Nah, jadi disehatkan dulu tanamannya,
dituakan dulu baru nanti dibuahkan, harapannya seperti itu. Karena kalau untuk cabai sendiri ini saya juga kurang paham, kurang familiar, makanya yang lebih paham ya Acilnya ini, Acil Isai, karena dia pengalaman di kampung halamannya di Barabai sana guys. Nah ini total semua udah berapa ke tanam Cil? Ada 1.300 lah. 1.300. Rencana bisa nanti sampai tembus angka 2.000? Enggak lah, sekitar 1.500. 1.500 saja ya. Ya. Karena lahannya juga satu ini kan, enggak gandeng dua. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa teknik penanaman. Jadi beliau itu menanamnya sistem ya per baris saja. Per baris dijaraki ini per bedengannya bedengan tanah aja. Enggak pakai mulsa. Kurang lebih ini 1 meter, hampir 2 meter Jil ya. 2 meter lah. Hampir 2 meter. Jadi harapannya nanti tanamannya melebar ke samping sini. Ya gitu guys. Karena kalau terlalu berdekatan juga nanti akar tanaman berebut dan hasil buahnya cabai pun kurang maksimal seperti itu guys. Dan sekalian di sini ini sebenarnya tujuannya adalah tanaman tumpang sari untuk durian. Dan alhamdulillah dengan berdasarkan kegagalan juga guys, ya pelan-pelan sedikit-sedikit kita bisa juga udah tahu obat hama, pupuk apa yang pas di sini. Karena kalau saya perhatikan setiap daerah beda tempat, kadang beda kandungan tanah guys ya. Jadi kita tidak bisa maksakan di sana pakai teknik A, B, C urutan gitu, terus kita di sini sama juga tidak bisa juga guys. Jadi kita harus memahami karakter tanah, kandungan tanah itu apa aja, kekurangan apa. Jadi kita menambahkan itu. Tidak bisa kita langsung, ini tanah kita kasih NPK, kasih pupuk ini, si A, si B, si C. Hasilnya malah tidak karuan. Setelah ada anggota saya juga ini, untuk teknik penyemprotan hama sendiri di kebun kita ini dilakukan pada saat malam hari. Jadi bukan siang guys ya, karena tujuannya setelah saya tanya-tanya ke yang berpengalaman atau intinya orang yang tahu teorinya, sekalinya stomata itu membuka guys, itu ketika malam hari itu udah mulai membuka. Jadi bisa kita langsung melakukan penyemprotan malam hari. Kelebihannya pupuk yang kita semprotkan atau obat hama yang kita semprotkan, untuk hama contohnya, hama itu datangnya ketika malam hari guys. Jadi ketika malam kita lakukan semprotan pas, tepat, dan efisien, tepat waktu. Kalau untuk pupuk pada saat malam, proses fotosintesis itu sendiri kan adanya ketika matahari mulai terbit sampai kurang lebih jam 9 ataupun jam 10 siang. Untuk membawa nutrisi dari akar ke daun ataupun daun untuk diserap ke kultur jaringan dari tanaman tersebut, itu juga butuh proses. Tidak bisa cukup untuk 1 jam 2 jam. Jadi untuk proses itu sendiri kita lakukan awal ketika malam hari. Karena malam hari secara teori stomata sudah mulai membuka guys ya, seperti itu. Dan kelebihannya penyemprotan malam hari adalah struktur tanah, kondisi tanaman itu posisi segar, posisi dingin. Jadi insya Allah meskipun dosis yang agak berlebihan sedikit pun tanaman akan aman guys ya, tidak gosong. Ya kalau bisa tetap ukurannya yang pas guys ya. Oke guys, ini sambil pruning ya kan, saya baru tahu juga ini guys. Ya seperti ini. Ini optimis sekali hasilnya ini. Dia hidup ini pokoknya, tidak mati ini. Ini proses saja. Nanti umur sebulan lagi nanti itu baru kelihatan. Ini pasca tanam kurang lebih 1 minggu ya, kira-kira kurang lebih segitu ya. Ya 1 minggu. Nah gitu. Nah ini pruning guys. Malah dihabiskan. Jadi pembentukan cabang itu kurang lebih ketinggian 0,5 meter baru dibentuk cabang Jel ya. Ya itu. Ya ini harapannya mudah-mudahan karena
durian itu tanamannya tanaman tahunan dan lama guys. Tetap kita tanam durian, cuman kita juga menanam tanaman yang cepat, tumpang sari yang cepat. Ya seperti ini contohnya pruningnya. Ini gimana pembentukannya kalau model kayak gini aja? Oh, sudah terlanjur begini, diambil aja tiga-tiganya. Oh tetap, tapi nanti ditinggikan dulu batangnya ya? Ya, jadi ini nanti cabang 3 nanti. Gitu ya. Oke guys ya. Kalau yang seperti ini. Kalau yang seperti ini semua sudah. Ya. Nanti untuk video tentang budidaya cabai ini guys, nanti tetap akan saya tampilkan. Untuk penyemaian proses penanaman kemarin enggak saya tampilkan ya, karena ya kalau proses nanam sama aja. Tentunya dipersiapkan dulu tanahnya, digemburkan, terus untuk penyemaian bibit tentunya sama lah pada umumnya juga, nggak ada yang spesial. Kemarin penyemaian bibit, cuman ada yang sedikit yang berbeda. Kalau kita di sini agak dituakan dulu di penyemaian ya, bukan ya. Ada yang ngomong kurang lebih 2 daun harus ditanam, kalau di sini enggak. Jadi dituakan dulu. Tujuannya pun toh akhirnya di lahan pun juga seperti ini guys, nggak langsung dibuahkan enggak. Jadi dituakan dulu pohonnya. Tujuannya apa? Ketika dia buah, batang siap, akar siap, jadi tanaman tidak mudah mati guys. Oke guys, seperti itu. Oke, terima kasih Cil untuk vlognya hari ini ya, bersama Acil Isai. Oke, nanti ilmunya akan kita bagikan ke rekan-rekan. Oke, terima kasih. Salam petani muda guys ya. Salam petani muda. Ya, sukses selalu guys. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.